Perkenalkan, nama saya Farah. Saya seorang pekerja lepas di bidang desain grafis dan kehidupan saya selalu penuh dengan rutinitas harian yang monoton. Pada tahun 2022, kondisi ekonomi di kota saya sangat tidak menentu. Banyak perusahaan yang terpaksa tutup atau melakukan pengurangan karyawan. Sayangnya, saya juga terkena imbasnya. Setelah hampir 2 tahun bekerja di perusahaan itu, saya akhirnya harus menerima kenyataan bahwa saya harus mencari pekerjaan baru. Saat itu saya merasa kebingungan dan sangat tertekan. Tak hanya soal pekerjaan, saya juga harus memikirkan tempat tinggal karena kosan saya yang lama terpaksa saya tinggalkan. Biaya hidup yang tinggi di kota membuat saya sulit menemukan tempat tinggal yang terjangkau. Setelah berbulan-bulan mencari kerja, akhirnya saya diterima di sebuah perusahaan desain di pinggiran kota. Meskipun gaji yang saya terima cukup untuk hidup, saya harus pindah lebih jauh dari pusat kota. Ini membuat saya harus mencari kosan yang lebih murah dan lebih dekat dengan tempat kerja baru saya. Pencarian kosan bukanlah hal yang mudah. Saya pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi harga yang ditawarkan selalu di luar jangkauan. Hingga suatu hari, saya mendengar kabar dari teman saya tentang sebuah kosan murah di pinggir hutan, cukup jauh dari pusat kota, tapi katanya suasananya sangat tenang. Saya memutuskan untuk pergi melihatnya. Kosan itu terletak di sebuah jalan kecil yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan rimbun. Ketika sampai di sana, saya merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Kosannya cukup sederhana, hanya ada beberapa kamar yang disewakan untuk pekerja atau mahasiswa. Pemiliknya adalah seorang pria tua bernama Pak Darto yang tampak ramah, meski sedikit aneh. Ia menyambut saya dengan senyuman yang tidak terlalu lebar, namun dengan sikap yang sangat sopan. "Silakan, kamar ini masih kosong. Kalau tertarik, bisa langsung tinggal," kata Pak Darto dengan suara serak. Seolah sudah terlalu sering mengulangi kata-kata itu. Suasana sekitar sangat sepi. Hanya suara angin yang menerpa daun-daun pohon yang terdengar. Saya merasa sedikit aneh, tapi rasa lelah setelah seharian mencari kosan membuat saya setuju dan akhirnya menempati kamar itu. Hari pertama saya tinggal di sana berjalan lancar. Namun, setelah beberapa hari, saya mulai merasakan hal-hal aneh. Malam hari, saya sering mendengar suara langkah kaki yang terdengar seperti seseorang berjalan di luar kamar saya. Padahal saya tahu bahwa hanya ada saya dan Pak Darto di rumah kosan itu. Awalnya, saya menganggapnya hanya kebetulan atau mungkin suara angin. Tapi semakin hari, keanehannya semakin bertambah. Suatu malam, saat saya sedang bekerja di kamar, lampu tiba-tiba mati dengan sendirinya. Saya berpikir bahwa mungkin ada masalah dengan listrik, jadi saya pergi keluar untuk memeriksa. Tetapi di luar kamar saya justru terasa sangat gelap. Hampir tidak ada cahaya sedikit pun, meskipun sudah tengah malam. Ketika saya melangkah menuju ruang tamu, saya melihat bayangan bergerak di ujung ruangan. Saya berpikir itu adalah Pak Darto, tapi saat saya memanggilnya, tidak ada jawaban. Saya kembali ke kamar dan mencoba tidur, meski perasaan cemas mulai menguasai diri saya. Saat itulah saya mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar saya. Awalnya saya berpikir itu hanya suara rumah tua, tapi ketukan itu semakin keras. Tak kuasa menahan rasa takut, saya membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Saya mulai mencari tahu tentang kosan tersebut. Ternyata, kosan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan memiliki cerita yang cukup menyeramkan. Beberapa penghuni sebelumnya melaporkan kejadian-kejadian aneh seperti yang saya alami. Mereka bahkan pernah melihat sosok wanita bergaun putih yang berjalan di sekitar rumah kosan. Konon katanya, dulu di daerah ini pernah ada sebuah keluarga yang tragis.
Sang istri dan anak-anaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan sejak saat itu beberapa orang mengaku melihat sosok mereka di sekitar kosan. Saya merasa ngeri, namun saya juga tak bisa pergi begitu saja. Saya baru mulai nyaman dengan pekerjaan baru saya, dan pindah lagi berarti memulai semuanya dari awal. Suatu malam, setelah seharian bekerja, saya kembali ke kosan dengan rasa lelah yang luar biasa. Namun, saat saya membuka pintu kamar, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamar saya terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada aroma aneh yang memenuhi udara, bau bunga yang sangat kuat. Ketika saya memeriksa, saya menemukan sebuah boneka kecil tergeletak di atas tempat tidur saya. Boneka itu sangat tua dan terlihat rusak. Tiba-tiba, saya merasa ada tangan yang menyentuh bahu saya dari belakang. Saya berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya berlari keluar dari kamar dan langsung mencari Pak Darto. Dengan terburu-buru saya bertanya padanya, apakah ia tahu tentang kejadian-kejadian aneh ini? Pak Darto hanya tersenyum dan berkata, "Kamu harus tahu setiap tempat memiliki penghuni lamanya. Kosan ini tidak hanya dihuni oleh kita." Saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kosan itu. Saya merasa sangat ketakutan dan tidak tahan lagi dengan kejadian-kejadian aneh yang terus-menerus terjadi. Meski pekerjaan saya belum selesai dan saya harus mencari tempat tinggal baru, saya tahu itu adalah keputusan yang tepat. Beberapa waktu setelah saya pergi, saya mendengar kabar bahwa kosan itu kembali kosong dan tidak ada penghuni yang bertahan lama di sana. Hingga hari ini, saya masih teringat dengan jelas tentang kosan di pinggir hutan itu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi pengalaman itu tetap menghantui saya. Apakah itu hanya khayalan atau ada sesuatu yang benar-benar mengintai di tempat itu? Saya tak pernah tahu.